Saudaraku, pernahkah hati Anda berbisik saat kotak amal lewat? Ya Allah, saya juga sedang butuh. Besok saja kalau sudah ada lebih. Jujur, getaran kebimbangan itu pasti pernah kita rasakan. Kita sering berpikir sedekah itu hanya kewajiban orang yang sudah berlebihan hartanya, yang sudah merasa aman keuangannya. Padahal, ada rahasia luar biasa. Sebuah keutamaan pahala yang puncaknya justru tersembunyi pada saat kita merasa kekurangan, saat kita sedang diuji oleh keterbatasan. Ini adalah level keimanan tertinggi, sebuah pertarungan batin antara kebutuhan duniawi yang mendesak melawan janji Allah yang pasti. Jika Anda ingin tahu bagaimana sedekah sekecil apapun di masa sulit bisa menjadi investasi terbesar untuk hidup Anda, bahkan bisa membalikkan keadaan finansial Anda secara ajaib, mari kita selami bersama tuntunan ilahi yang menenangkan hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Robbi atas segala nikmat yang tak terhingga. Pagi yang indah ini, mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat menyentuh dan penuh tantangan. Memberi di saat kekurangan. Jamaah sekalian, ini bukan sekadar tentang mengeluarkan uang, melainkan tentang mengeluarkan keyakinan. Ketika kita memberi saat sedang melimpah, itu wajar. Namun ketika tangan kita terulur memberi, sementara perut kita sendiri terasa lapar, atau kebutuhan primer kita belum tercukupi, disitulah letak emas pahala yang murni. Ini adalah ujian keikhlasan sejati, membuktikan bahwa kita lebih percaya kepada Zat pemberi rezeki daripada rezeki yang ada di genggaman kita saat ini. Sedekah dalam kondisi ini adalah ibadah para syiddiqin, orang-orang yang jujur imannya. Tantangan terbesar kita saat berada dalam kondisi kekurangan adalah bisikan syaiton yang menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Syaiton berjanji akan membuat kita jatuh jika kita berani berbagi sedikit pun yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, syaiton menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia. Quran Surat Al-Baqarah 268. Saudaraku, setiap rupiah yang kita keluarkan dalam keadaan sempit adalah perlawanan heroik terhadap godaan iblis. Nilai sedekah itu bukan diukur dari kuantitasnya di mata manusia, tetapi dari seberapa besar pengorbanan yang kita rasakan saat mengeluarkannya. Sedekah yang paling berat dilakukan, itulah sedekah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Mari kita lihat janji Allah. Bukankah Dia yang menciptakan langit dan bumi? Tentu saja Dia mampu mengganti apapun yang kita berikan. Perumpamaan sedekah itu seperti satu biji benih yang ditanam, lalu menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Totalnya 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah 261. Sekarang bayangkan, jika Anda menanam biji benih saat lahan Anda subur dan air berlimpah, hasilnya tentu baik. Tapi, jika Anda menanam biji benih saat musim kemarau, saat Anda hanya punya sedikit air, dan benih itu tumbuh subur, bukankah keajaiban dan keberkahannya terasa jauh lebih besar? Sedekah di saat kekurangan itulah benih ajaib, yang ditanam di lahan keimanan tertinggi, menunggu panen keberkahan yang tak terduga. Penting untuk kita garis bawahi tentang makna ikhlas di sini. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya karena Allah semata. Ketika orang kaya bersedekah jutaan, mungkin ada sedikit dorongan pujian atau pengakuan sosial di dalamnya. Namun, ketika seorang ibu yang hanya memiliki uang untuk membeli beras besok, menyisihkan 1.000 rupiahnya untuk fakir miskin tanpa ada yang tahu, keikhlasan itu nyaris sempurna. Sedekah yang sedikit dari hati yang tulus, jauh lebih dicintai Allah daripada sedekah besar yang bercampur dengan riya atau pamrih. Allah melihat getaran hati Anda, saudaraku. Dia tahu persis betapa beratnya Anda melepaskan uang receh itu, dan Dia membalasnya dengan balasan yang jauh melampaui perhitungan akal manusia. Kita bisa meneladani kisah agung para sahabat Nabi, khususnya kaum Ansor di Madinah. Mereka adalah contoh sempurna dari konsep ithar, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, terutama para muhajirin yang datang tanpa harta. Mereka berbagi rumah, makanan, bahkan kebun kurma, padahal mereka sendiri bukanlah orang-orang yang berlebihan. Mereka berbagi dalam kondisi serba terbatas, membuktikan bahwa persaudaraan dan keimanan lebih bernilai daripada kekayaan materi. Tindakan mereka ini abadi di dalam sejarah Islam sebagai standar tertinggi dari kemuliaan hati.
Apakah kita hari ini bisa meniru semangat ithar mereka, minimal dalam skala kecil, misalnya kepada tetangga atau kerabat dekat yang lebih membutuhkan? Lalu bagaimana cara memulainya? Sahabat beriman, jangan pernah menunggu kaya untuk beramal. Kekayaan itu datang dari kebiasaan memberi, bukan sebaliknya. Mulailah dari yang terkecil. Jika Anda merasa hanya mampu menyisihkan Rp2.000 per hari, lakukanlah dengan istiqomah. Anggaplah Rp2.000 itu adalah pajak cinta kepada Allah yang harus dibayarkan, apapun kondisi keuangan Anda. Dengan membiasakan memberi, Anda sedang melatih jiwa untuk tidak diperbudak oleh harta dan menumbuhkan rasa percaya mutlak kepada penguasa rezeki. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada niat besar yang terus tertunda karena menunggu waktu yang tepat. Konsep barokah adalah kunci yang sering terlupakan. Banyak orang khawatir bahwa sedekah akan mengurangi saldo tabungan. Padahal, sedekah tidak mengurangi harta, tetapi justru membersihkan dan memberkahi sisa harta yang kita miliki. Harta yang berkah, meskipun sedikit, akan terasa cukup dan membawa ketenangan jiwa. Berbeda dengan harta yang banyak namun tidak berkah, yang hanya akan mendatangkan kegelisahan, masalah, dan tidak pernah terasa cukup. Sedekah adalah jaminan asuransi terbaik dari Allah yang menjaga harta Anda dari musibah dan kehancuran. Ketika kita bersedekah, Allah seolah berkata, "Aku yang akan menjamin sisa rezekimu, aku akan lipat gandakan manfaatnya." Ingatlah, saudaraku, rezeki dari Allah itu bukan hanya berbentuk uang tunai di rekening bank. Rezeki itu luas, tak terbatas. Kesehatan prima saat kita sakit, waktu luang yang lapang saat kita sibuk, kemudahan dalam urusan, ketenangan dalam rumah tangga, dan anak-anak yang soleh. Seringkali, saat kita bersedekah uang, Allah membalasnya dengan rezeki yang lebih berharga, yaitu kesehatan yang membuat kita tidak perlu mengeluarkan biaya pengobatan mahal atau ketenangan jiwa yang tak ternilai harganya. Jadi, janganlah kita membatasi pandangan kita hanya pada balasan materi semata. Kita harus melawan rasa takut miskin yang dihembuskan oleh syaitan dengan benteng tawakal, penyerahan diri total kepada Allah. Saat Anda mengeluarkan uang itu, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, ini adalah bukti cintaku dan kepercayaanku kepadamu. Aku yakin, Engkau tidak akan menelantarkanku." Tawakal adalah jembatan yang menghubungkan amal ibadah kita dengan balasan ilahi. Orang yang tawakal tidak akan pernah ragu bahwa rezekinya sudah tertulis dan tidak akan tertukar. Keraguan untuk memberi saat kekurangan adalah indikasi lemahnya tawakal kita. Sedekah adalah terapi spiritual untuk menguatkan keyakinan itu. Nilai pengorbananlah yang dihitung Allah. Bayangkan perbandingan. Seseorang yang memiliki 100 juta rupiah bersedekah 1 juta, 1% dari hartanya, dibandingkan dengan seseorang yang hanya memiliki 100.000 rupiah, lalu ia bersedekah 10.000, 10% dari hartanya. Dalam pandangan Allah, sedekah 10.000 rupiah dari orang yang kekurangan ini jauh lebih besar nilainya, karena dia telah mengorbankan porsi yang lebih signifikan dari kehidupannya. Hadis Nabi SAW mengingatkan kita, 1 dirham mendahului 100.000 dirham. Bagaimana bisa? Karena 1 dirham itu dikeluarkan oleh orang yang hanya memiliki 2 dirham, sedangkan 100.000 dirham dikeluarkan dari harta yang melimpah. Saat kita merasa berat untuk memberi, alihkan fokus kita sejenak kepada penerima sedekah. Sedikit yang kita berikan mungkin terasa sangat besar dampaknya bagi mereka. 1.000 atau 2.000 rupiah yang kita sisihkan mungkin bisa menjadi tambahan lauk pauk yang sudah lama tidak mereka santap, atau bisa membantu seorang anak yatim membeli buku sekolah. Rasa syukur yang tulus dari orang yang kita bantu itu akan kembali kepada kita dalam bentuk energi positif dan doa yang tulus. Bukankah doa dari hati yang tulus adalah rezeki tak terhingga yang melunakkan segala kesulitan hidup kita? Maka dari itu, iringi setiap sedekah kita, terutama sedekah di saat sulit, dengan doa yang khusyuk. Doa memohon agar sedekah kecil itu diterima dan diberkahi oleh Allah, serta dijadikan perisai dari segala mara bahaya dan pembuka pintu rezeki yang tak terduga. Ketika kita menggabungkan aksi memberi dengan kekuatan doa yang tulus, kita sedang mengaktifkan mekanisme pertolongan Allah yang paling efektif. Jangan lupakan kekuatan doa para malaikat yang selalu mendoakan orang yang bersedekah setiap pagi. Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Dalam manajemen keuangan kita yang sedang ketat, buatlah slot sedekah sebagai pos pengeluaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Perlakukan sedekah itu sama pentingnya dengan pembayaran listrik atau cicilan rumah, bahkan harus lebih utama, karena ini adalah investasi untuk akhirat. Jika gaji Anda pas-pasan, langsung sisihkan persentase tertentu, misal 2,5% atau 5%, segera setelah gaji masuk. Dengan cara ini, Anda mendidik diri bahwa Allah adalah prioritas utama, dan Anda tidak menunggu sisa untuk berbagi. Keterpaksaan finansial ini justru akan melatih kedisiplinan spiritual kita. Banyak kisah nyata
atau yang sering kita sebut mukjizat sedekah, yang terjadi pada mereka yang nekat memberi saat mereka tidak punya apa-apa. Ada yang tiba-tiba mendapat proyek besar tak terduga, ada yang utangnya lunas secara misterius, ada yang sakit menahunnya sembuh. Ini bukan sihir, sahabat beriman. Ini adalah sunnatullah, ketentuan Allah, bagi mereka yang berani mempraktikkan janjinya. Sedekah di masa sulit adalah tiket VIP menuju pintu-pintu rezeki yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Keberanian Anda untuk melepaskan sebagian harta di masa sempit adalah kunci pembuka keajaiban ilahi. Selain sebagai magnet rezeki, sedekah di saat kekurangan juga berfungsi sebagai perisai ampuh penolak bala atau musibah. Ketika hidup terasa berat, ketika masalah bertubi-tubi datang, bergegaslah bersedekah, walau hanya sebiji kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah." Ini menunjukkan bahwa sedekah memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa untuk menangkis hal-hal buruk. Jika Anda sedang berada dalam kesulitan, sedekah adalah upaya tertinggi kita untuk memohon belas kasih Allah agar diangkat segala kesulitan tersebut. Ganjaran terbesar dari memberi di saat kekurangan bukanlah balasan materi, melainkan kedamaian hati dan ketenangan jiwa yang tak tertandingi. Ada rasa lapang, rasa ringan, dan kebahagiaan batin karena kita telah menunaikan hak Allah dan hak sesama. Kegelisahan dan kecemasan seringkali disebabkan oleh keterikatan kita yang berlebihan terhadap dunia. Dengan memberi, kita memutus rantai keterikatan itu dan membiarkan hati kita dipenuhi oleh cahaya ilahi. Sedekah adalah pembersih jiwa dari sifat kikir dan pelit yang merupakan penyakit hati paling berbahaya. Sedekah ini juga merupakan manifestasi nyata dari husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita memberi, kita sedang berbisik kepada Allah, "Ya Rob, aku yakin Engkau Maha Kaya, Engkau pasti mengganti ini semua dengan yang lebih baik." Keimanan yang kuat akan menggiring kita pada keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah mengurangi hak hambanya yang beramal ikhlas. Keraguan muncul ketika kita melihat sedekah sebagai transaksi manusiawi yang berisiko, padahal sedekah adalah transaksi surgawi yang dijamin keuntungannya oleh pencipta alam semesta. Saudaraku, berhati-hatilah dengan penyakit menunda-nunda amal. Seringkali kita berkata, "Nanti kalau sudah kaya, baru saya akan sedekah besar." Padahal, harta yang melimpah seringkali membawa ujian baru berupa kesibukan dan nafsu dunia yang semakin membesar. Kebutuhan akan ikut meningkat seiring peningkatan pendapatan, sehingga rasa kekurangan itu tidak pernah hilang. Justru saat ini, saat Anda sedang berjuang, adalah waktu terbaik untuk menanam benih. Jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik. Sempurnakanlah niat Anda untuk berbuat baik sekarang juga. Pada akhirnya, tindakan memberi di saat kekurangan adalah bukti tertinggi dari iman kita. Itu adalah cerminan bahwa kita telah lulus dari ujian keterikatan dunia. Sedekah ini bukan hanya membantu orang lain, tetapi ia adalah investasi jangka panjang untuk diri kita sendiri di hadapan Allah. Sedekah ini menjadi saksi pada hari perhitungan nanti bahwa dalam keadaan sempit pun, kita tetap memilih mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada harta. Barang siapa yang memilih Allah, maka Allah akan memilih dia dan menjamin seluruh kehidupannya. Semoga Allah menguatkan hati kita, meringankan langkah kita, dan memudahkan kita untuk senantiasa berbagi, bahkan di saat kita merasa tidak punya apa-apa. Ingatlah, sahabat beriman, memberi di saat lapang adalah kemuliaan, namun memberi di saat sempit adalah pengorbanan suci yang mendekatkan kita pada cinta ilahi dan janji surga. Teruslah berjuang dengan keimanan, karena Allah Maha melihat setiap tetes keringat dan setiap keping receh yang kita berikan dengan tulus. Jamaah sekalian, mari kita tutup perjumpaan ini dengan aksi nyata. Mulai hari ini, sisihkan sedikit saja dari apa yang Anda miliki, niatkan ikhlas karena Allah, dan saksikan keajaiban yang akan datang dalam hidup Anda. Jika tausiah ini menyentuh hati Anda, mohon bantu sebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain, agar lebih banyak hati yang tergerak untuk berinvestasi akhirat. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, ceritakan pengalaman sedekah Anda yang paling menyentuh. Mari kita saling mendoakan, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.